keuangan bank. Perkenalkan, nama saya Alia Zifara Nadifa. Perkenalkan, nama saya Sofia Natasha Ilmia. Perkenalkan, nama saya Aurel Gisela Zaria Smala. Perkenalkan, nama saya Sherly Mesita. Nama saya Nila Tayani. Nama saya Keisha Badariawan. Halo semuanya, pernah terbayang tidak kalau kalian punya uang 100 juta rupiah? Mau disimpan di mana? Di bawah kasur, di dalam celengan ayam, atau dikubur di halaman belakang? Rasanya kurang aman ya. Di dunia modern, jawaban kita adalah bank. Tapi, apakah bank cuma tempat titip uang? Dan sejak kapan manusia mulai memakai jasa bank? Yuk kita bedah bareng-bareng sejarah perbankan. 1. Sejarah perbankan di dunia. Pada zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi, diduga usaha perbankan telah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank waktu itu lebih bersifat tukar-menukar uang, sehingga orang yang melakukan disebut pedagang uang. 2. Sejarah perbankan di Indonesia. Berakar dari The Javas Bank yang didirikan Belanda tahun 1828 sebagai bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan gulden di Hindia Belanda. Kemudian, pemerintah RI mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946 yang sempat menerbitkan Oyang Republik Indonesia dan berperan sebagai bank sentral pertama. Akibat desakan kedaulatan ekonomi, pemerintah menasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, menjadikannya Bank Sentral Republik Indonesia. Pasti pengertian bank itu? Bank berasal dari bahasa Yunani banto, yang artinya meja. Meja yang dimaksud di sini adalah tempat untuk melakukan tukar-menukar uang. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tujuan Perbankan Indonesia. Yang 1. Asas. Berdasarkan nomor 10 tahun 1998 menjelaskan tentang perbankan. Yang kedua, fungsi. Fungsi bank secara umum di Indonesia sebagai berikut. Yang 1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, sebagai pengaluh dana atau pemberi. Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Prinsip perbankan Indonesia. Yang 1. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah. Yang kedua, prinsip sehari-hari adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha. 3. Prinsip kerahasiaan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah. Bank menurut kegiatan atau fungsinya. Salah satu jenis bank menurut fungsinya adalah bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, seperti uang, menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, bertindak sebagai leader of the last resort, seperti pemberi pinjaman terakhir. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yang singkatannya BI. Tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. BI memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, bertujuan mengendalikan jumlah uang dan inflasi dengan cara menetapkan sasaran moneter inflasi.
operasi pasar terbuka jual beli surat berharga, menetapkan tingkat diskon, menentukan cadangan wajib minimum, mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI berwenang untuk memberi izin dan persetujuan jasa sistem pembayaran, mewajibkan laporan kegiatan sistem pembayaran, menetapkan alat pembayaran yang sah. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam hal perbankan, BI berwenang menetapkan peraturan perbankan, memberi dan mencabut izin bank, mengawasi kegiatan bank, memberikan sanksi jika bank melanggar aturan. Tujuan dan fungsi Bank Indonesia. Tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah meliputi stabil terhadap barang dan jasa, stabil terhadap mata uang negara lain. Peran tambahan Bank Sentral. Selain tugas utama, BI juga berperan sebagai bank bagi pemerintah, seperti menyimpan dan mengelola uang pemerintah, memberikan pinjaman kepada pemerintah. Bank bagi bank umum. Bank umum menyimpan sebagian dananya di Bank Sentral. Regulator pasar uang atau valuta asing, menjaga kestabilan nilai tukar kurs mata uang. Yang terakhir, pencetak, pengedar, dan penari uang. Satu-satunya lembaga yang mencetak, mengedarkan, dan menari uang kartal uang yang diterima adalah alat pembayaran sah. Jadi lebih singkatnya, Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan utama stabilitas nilai rupiah. Tugas utamanya kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengawasan bank, BI, pencetak uang, dan pengatur perbankan. Bank umum adalah bank yang melayani jasa perbankan penuh seperti simpanan, giro, dan kredit. Bank ini bekerja secara konvensional atau syariah. Intinya satu, bank umum bisa menerima simpanan seperti giro, tabungan, deposit, atau sertifikat. Yang kedua, menyalurkan kredit untuk masyarakat. Yang ketiga, bisa jual beli surat berharga. Yang keempat, menyediakan jasa perbankan lengkap. Contoh bank umum, bank milik pemerintah ada Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Bank swasta nasional ada Bank BCA dan Bank Permata. Bank asing ada Bank HSBC dan Citibank. Tugas utama bank umum yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli dan menjual surat berharga. Yang kelima, memindahkan uang untuk nasabah. Yang keenam, menempatkan dan meminjamkan dana antar bank. Yang ketujuh, memberi pelayanan pembayaran dan penitipan. Pokoknya bank umum bisa membantu kita untuk menyimpan, meminjam, dan mengelola uang dengan aman. Sekarang kita akan membahas BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank ini hanya fokus untuk melayani masyarakat lokal, khususnya di desa atau di kecamatan. Ciri BPR ada 4. Yang pertama, lokasinya terletak di pedesaan atau di kota kecil. Yang kedua, hanya terima tabungan atau deposito. Yang ketiga, memberikan kredit untuk masyarakat. Yang keempat, tidak melayani jasa giro atau layanan lengkap seperti bank umum. Tugas BPR ada 3. Yang pertama, mengumpulkan simpanan warga. Yang kedua, memberi kredit kepada warga. Yang ketiga, menyediakan layanan berbasis prinsip syariah jika perlu. Pola dari bank umum dan bank perkreditan rakyat yaitu bank umum itu besar dan lengkap untuk semua nasabah. BPR itu kecil dan lokal untuk fokus membantu masyarakat desa atau kecamatan. Rangkuman materi bisa dilihat. Halo, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bank dan juga cara operasionalnya.
Satu adalah bank biasa menggunakan sistem bunga untuk tabungan atau pinjaman. Ada juga biaya tambahan yang biasa disebut dengan fee base. Dan yang kedua adalah bank Islam, memakai hukum Islam, tidak memakai bunga, tapi sistem bagi hasil atau sewa. Ini juga membantu mengelola zakat serta sedekah. Dan yang ketiga adalah bank skema di bank Islam. Pertama adalah bagi hasil, dan yang kedua adalah gabungan hasil, dan yang ketiga adalah sewa menyewa tanpa pindah milik. Dan yang keempat adalah menurut pemilik modal. Kesatu adalah milik pusat, modal punya bangsa, tujuannya demi mukadimah atau kebahagiaan dari umat. Contohnya seperti Bank BNI ataupun Bank BTN. Yang kedua adalah milik Pemda, modal milik Pemda tingkat 1, contohnya seperti Bank Jatim, Bank Jateng, dan juga Bank Papua. Yang selanjutnya yaitu bank milik swasta. Bank milik swasta lokal yang biasanya kita kenal yaitu seperti BCA, Danamon, dan juga Panin. Jenis bank berdasarkan pemilikannya. Bank milik negara, modal dari negara untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Kedua, bank milik pemerintah daerah, modal milik pemerintah provinsi. Contohnya Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Papua. Ketiga, bank milik swasta nasional, bank dari pihak swasta dalam negeri. Contohnya BCA, Bank Niaga, dan Bank Permata. Bank milik asing, cabang bank luar negeri atau sahamnya milik pihak asing. Contohnya Citibank, ASBC. Bank campuran didirikan bersama oleh pihak perbankan dalam negeri BNI dan luar negeri WNA. Contohnya Bank ANZ Indonesia. Inti perbedaan tersebut terletak pada siapa pemilik modalnya, mulai dari pemerintah pusat, daerah, satwa lokal, hingga pihak luar negeri. Kredit pasif. Bank menghimpun dana adalah produk di mana masyarakat menitipkan uangnya ke bank. 2. Kredit aktif. Bank menyalurkan dana. Layanan di mana bank memberikan pinjaman atau dana kepada masyarakat. Produk-produk perbankan ada 3. Pertama, kredit pasif. Bank menghimpun dana adalah produk di mana masyarakat menitipkan uangnya ke bank. 2. Kredit aktif. Bank menyalurkan dana. Layanan di mana bank memberikan pinjaman atau dana kepada masyarakat. 3. Jasa perbankan lainnya, layanan tambahan untuk memudahkan transaksi masyarakat seperti jasa pengiriman uang, transfer, dan perbankan lainnya. Layanan tambahan untuk memudahkan transaksi masyarakat seperti jasa pengiriman uang, transfer.